Istana negara seolah ditelan kegelapan. Lampu-lampu kuning yang temaram berayun liar, dihantam angin Jakarta yang lembab, menciptakan bayangan yang menari-nari seperti hantu. Di dinding, di atas lantai marmer yang sedingin es, bunyi pantofel Menteri Keuangan Purbaya, Yuda Dewa bergema seperti detak jam, menuju bom waktu, tangannya mencengkeram amplop coklat tebal itu, hingga buku jarinya memutih. Sebuah rahasia beracun dari whistleblower anonim di Kementerian BUMN, Purabaya mendadak berhenti, nafasnya memburu, terasa sesak di tangannya. Bukan sekadar keras, melainkan bom atom yang siap meluluh lantakan Republik. Konoha di bawah cahaya remang lampu darurat, ia menyipitkan mata baris demi baris dokumen itu, membakar matanya aliran dana gelap, proyek infrastruktur raksasa, dan jejak tangan, besi sang penguasa bayangan. Ini akhir dari segalanya, bisiknya Parau. Jantungnya berdentum hebat, menghantam tulang rusuk tap-tap mantap. Suara langkah berat dari ujung, koridor memecah kesunyian, Purbaya tersentak. Kilat ketakutan menyambar wajahnya. Ia segera menyembunyikan amplop itu ke balik jas. Sebuah bayangan raksasa memanjang di lantai. Diikuti kemunculan sosok tegap dengan tatapan, elang yang sanggup menguliti lawan bicaranya. Opung Luhut, sang jenderal yang tak pernah benar-benar pensiun dari benang-benang kekuasaan luar biasa malam ini. Bukan Pak Menteri, suara Luhut berat, halus namun terasa seperti mata. Pisau yang menempel di leher, senyumnya tipis, sebuah senyum, predator yang sudah tahu mangsanya terpojok. Purabaya menelan ludah yang terasa seperti duri. Ya Pak Luhut, istana selalu punya cara untuk mengejutkan kita. Secewatnya berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Meski keringat dingin mulai merembes di punggung, mereka berjabat. Tangan genggaman Luhut terasa seperti catut baja, dingin dan mematikan. Proyek infrastruktur, kita harus mulus Purbaya demi presiden, demi negara. Ucap Luhut dengan penekanan yang syarat ancaman. Purabaya mengangguk kaku di balik topeng kesopanannya. Amarahnya mulai mendidih. Tentu Pak, demi rakyat, kata-kata itu keluar seperti madu yang dicampur sianida. Luhut berlalu begitu saja, meninggalkan jejak aroma parfum mahal, dan aura dominasi yang menyesakkan. Paru-paru Purabaya limbung, bersandar pada dinding marmer yang keras. Dengan jemari yang gemetar hebat, ia menarik kembali dokumen itu. Transfer miliaran ke perusahaan cangkang di Singapura, tanda tangan Luhut ada di sana, di setiap sudut, seolah sedang menertawakannya. Kelicikanmu berakhir di sini, Opung. Desisnya pada kegelapan malam. Purabaya melangkah cepat, menuju mobilnya di kursi belakang. Dalam keheningan kabin yang kedap suara, ia menatap supirnya melalui spion tengah jalan. Perintahnya dingin, perang baru saja dimulai. Langit Jakarta pecah, hujan turun, seolah ingin menenggelamkan kota, sementara petir menyambar-nyambar, seperti amarah Tuhan yang menuntut keadilan. Di dalam mobil yang melaju, Purbaya membuka laptopnya, jemarinya menari cepat menyalin data ke dalam drive terenkripsi. Setiap klik pada mouse terasa seperti detak bom waktu yang siap meledak di wajahnya. Ini bukan ambisi. Ini pengkhianatan kepada presiden. Fisiknya meyakinkan, nuraninya yang mulai goyah. Tiba-tiba ponselnya bergetar liar, nomor tak dikenal. Purbaya mengangkatnya dengan nafas tertahan. Halo? Pak Menteri, jangan main api. Suara serak di ujung sana terdengar, seperti gesekan amplas pada peti mati. Luhut tahu segalanya. Berhenti sekarang atau hangus. Klik sambungan terputus. Purbaya membeku. Bayang-bayang konspirasi mulai mencekik. Kewarasannya siapa sebenarnya? Si pembocor data itu seorang sekutu, atau justru umpan untuk menggiringnya ke lubang kubur? Sesampainya di rumah mewahnya di Jakarta Selatan, ia menuang kopi ke gelas kristal dengan tangan yang tak lagi stabil. Istrinya mendekat, wajahnya penuh kecemasan. Mas, kamu pucat sekali, ada apa di istana? Purabaya menarik istrinya ke dalam pelukan erat, seolah itu adalah pelukan terakhir. Rahasia ini terlalu beracun untuk dibagi. Menceritakannya sama saja dengan menandatangani surat kematian. Wanita itu hanya politik biasa. Sayang, besok semuanya akan berubah. Bohongnya sementara, hatinya perih. Di balkon rumahnya ia menatap cakrawala, kota yang berkilauan di balik tirai hujan. Wajah Presiden Prabowo terlintas. Sosok tegas yang telah memberinya kepercayaan penuh. Maafkan aku, Pak Presiden, tapi rakyat tidak boleh terus dikhianati. Gumamnya pada angin malam yang menusuk tulang. Purbaya kembali ke meja kerja, slide demi slide presentasi APBN, ia susun dengan presisi seorang algojo. Di sana kebusukan Luhut terpampang nyata, kerugian triliunan rupiah, manipulasi tender yang menjijikkan, dan jaringan politik yang membusuk hingga ke akar.
Dengan jemari gemetar, ia mengetik judul slide terakhir, pengkhianatan di balik, proyek raksasa pukul 3 pagi, tidur adalah kemewahan yang tak mampu ia beli. Bayangan senyum, licik Luhut di koridor istana terus menghantuinya, sebuah janji kematian politik yang nyata. Sidang kabinet besok adalah arena jagal. Desisnya ia mengirim pesan singkat ke seorang jurnalis. Investigasi terpercaya, siap backup, bom meledak besok pagi. Istrinya kembali mendekat, memeluknya dari belakang. Jangan sehadapi sendirian, Mas Purbaya berbalik, mengecup kening istrinya lama. Aku harus melakukan ini demi kita semua. Namun di balik kata-katanya, sebuah terkuan berani menggerogoti. Sanggupkah seorang menteri keuangan meruntuhkan raksasa yang sudah mengakar selama puluhan tahun? Fajar menyingsing dengan warna merah darah di ufuk timur. Purbaya mengenakan jas hitamnya, zirah untuk peperangan hari ini di depan cermin. Ia menatap matanya sendiri yang merah. Karena kurang tidur, hari ini topeng itu harus lepas. Mesin mobil menderu. Memecah keheningan pagi, Purbaya berangkat, kembali menuju jantung kekuasaan, kembali ke dalam sarang singa yang sedang lapar. Koridor istana kembali membentang di depan mata Purbaya. Namun pagi ini auranya berbeda. Purbaya bukan lagi domba yang gemetar. Ia telah menjelma menjadi pemburu. Amplop di balik sakunya terasa membara. Panasnya seolah menembus kulit. Seperti lava cair yang siap meledak. Permainanmu selesai, Luhut bisiknya pada udara dingin mobil. Hitamnya membelah jalan merdeka di bawah guyuran hujan yang masih menderu menghantam kaca depan, seperti air mata penyesalan dari langit Jakarta. Di dalam jasnya, dokumen itu berdenyut, sebuah jantung kedua yang memompa bukti-bukti busuk sang jenderal. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari nomor. Tak dikenal muncul, jangan ke istana. Hari ini Opung sudah tahu segalanya. Purbaya menghapusnya dengan sekali usap, rahangnya mengeras, otot lehernya menegang. Saat keringat dingin mulai membasahi kemeja mahalnya, ia sudah terlalu jauh untuk berbalik arah. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah kawasan SCBD, udara terasa sesak oleh asap ceruta Havana yang pekat. Luhut Panjaitan berdiri tegak di depan jendela kaca raksasa, menatap Jakarta yang tampak kerdil di bawah jemarinya. Hapus semua jejak offshore Singapura sekarang. Perintahnya, suaranya rendah, namun menggelegar, seperti guntur di tengah badai Andi. Ajudan bertubuh kurus dengan mata yang selalu gelisah. Mengangguk cepat, jemarinya menari liar di atas keyboard, mengalihkan miliaran rupiah ke perusahaan cangkang, sebuah labirin finansial, untuk mengamankan tender infrastruktur raksasa yang ia kendalikan. Dari balik layar, Luhut mondar-mandir seperti harimau dalam sangkar emas. Prabowo harus meloloskan audit ini. Kalau tidak, kabinet akan runtuh dalam semalam. Ia terkekeh sinis politik itu seni manipulasi Andi, bukan taman permainan untuk pecundang seperti Purbaya. Andi terdiam. Keringat membanjiri dahinya. Ia ingat, bocoran kecil yang ia kirimkan ke whistleblower kemarin hanya satu file, tapi itu adalah jantung dari seluruh skema ini. Pak Purbaya sudah memegang salinannya. Bisik Andi dengan suara bergetar, wajah Luhut membeku, senyumnya lenyap secepat kabut pagi yang disapu angin. Apa suaranya kini lebih tajam dari sembilu? Amarahnya meledak, tangannya mengepal begitu kuat, hingga gelas kristal di genggamannya hancur berkeping, keping darah dan whisky bercampur di lantai di selasar istana. Purbaya melangkah dengan wibawa yang dipaksakan. Saat dia melewati pos penjagaan, para petugas memberi hormat, namun ia bisa merasakan tatapan curiga yang menusuk punggungnya. Ting, sebuah email anonim masuk rekaman suara itu. Suara Luhut jelas dan dingin. Sedang memerintahkan manipulasi tender ini, konfirmasinya, batin Purbaya sambil menyembunyikan ponsel. Namun bayangan Luhut kembali menghantui. Apakah sang singa sudah tahu bahwa mangsanya kini membawa senapan? Kembali ke penthouse, Luhut melemparkan cerutunya ke lantai marmer. Bara apinya menyala seperti neraka kecil. Ia meraih ponsel satelitnya, menghubungi koneksi tingkat tinggi di gedung merah putih, blokir semua penyelidikan ke proyekku, katakan ini perintah. Langsung dari presiden, ucapnya dengan nada yang lembut namun mematikan. Andi baru saja selesai menghapus jejak digital. Tapi sebuah notifikasi muncul di layar, file telah diakses oleh W.S. Purbaya. Luhut menghantam meja.